Pulau Kayu Aro, Kabupaten Muaro Jambi tertunda. Penyaluran bantuan pangan cadangan beras diharapkan tepat sasaran. Terdapat 9 titik lokasi kampanye akbar di Kabupaten Muaro Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini, edisi Minggu 28 Januari 2024. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Omil Hayadi. Dan saya Hazar Akbar, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi Jambi hari ini, saudara, sebuah rumah panggung di Kelurahan Tanjung Raden, seberang kota Jambi, roboh akibat banjir. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah rumah panggung di RT 8 Kelurahan Tanjung Raden, Kecamatan Danau Tuluk, seberang kota Jambi, roboh akibat terendam banjir. Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari tadi. Bermula dari anak pemilik rumah terbangun saat mendengar patahan rumah. Kemudian rumah langsung bergoyang dan roboh. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun tidak ada satupun barang milik korban yang dapat diselamatkan dari kejadian itu. Jam 3 subuh tadi, Bang. Tiba-tiba rumah tuh berbunyi berdadak aja nih. Langsunglah anak nyanyi kok nyebut ada bunyi-bunyi kan, langsunglah keluar, Bang. Rubuhlah di jam 3 subuh tuh. Cuman yang tidak diselamatkan ini barang-barang tidak bisa lagi yang diselamatkan, cuman orangnya baik kan bisa diselamatkan. Bantuan lah. Bantuan. Iya. Berapa orang tinggal di rumah? Orang 3. Orang 3. Bapaknya, ibu, terus anak umur 24 tahun. Pas kejadian ini gini dua apa? Nyanyi masih tidur, bapaknya masih tidur. Pas anak mau bangun, mau mandi, mau nak sholat, dengarnya meletak, katanya langsung rumahnya bergoyang. Mak bangun, katanya. Nyapa, rumah ini mungkin mau rubuh, mak bergoyang, katanya. Terus ibu bangun lah, bapaknya masih tidur, tak mau dibangun nih. Langsung saya dapat anak keluar. Sampai keluar ke depan sini, rumah langsung rubuh. Sementara itu, pemilik rumah RTS Salma hanya dapat pasrah melihat kondisi rumahnya dan berharap adanya bantuan dari pemerintah. Sejauh ini belum diketahui secara pasti berapa total kerugian yang ditaksir. Joko TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, memasuki pekan ketiga bencana banjir di wilayah Kabupaten Kerinci mulai surut. Sebagian korban banjir mulai membersihkan rumah mereka dari material banjir yang berupa lumpur. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi yang ada di Kabupaten Kerinci, Ilwan Pasroni. Ilwan, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Omil. Dapat saya laporkan, untuk kondisi banjir di Kabupaten Kerinci saat ini mulai terpantau sudah mulai surut, dan sejumlah warga juga sudah meninggalkan rumah mereka dari genangan air dan material banjir yang berupa pasir dan lumpur. Meski sudah surut, namun masih terdapat beberapa wilayah, terutama di 4 kecamatan yang berada di seputaran Danau Kerinci, ini masih terdampak oleh banjir atau masih terendam oleh banjir. 4 kecamatan tersebut ialah Kecamatan Keliling Danau, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kecamatan Danau Kerinci, dan Kecamatan Tanah Cogok, di mana ketinggian air di wilayah ini bervariasi, mulai dari 30 cm hingga 1 meter. Menurut keterangan warga, bahwa banjir yang terjadi kali ini merupakan yang terparah yang pernah mereka rasakan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, di mana berdasarkan data dari Pos Satgas Bencana Daerah Kabupaten Kerinci, banjir kali ini hampir merendam seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kerinci, yakni dari 18 kecamatan yang ada, 17 kecamatan di antaranya ini terdampak banjir dengan jumlah desa 129 desa dan 7.187 jumlah kepala keluarga serta 20.859 jiwa. Tidak hanya merendam pemukiman warga, banjir ini juga merendam fasilitas umum seperti 84 titik akses jalan,
5 fasilitas kesehatan dan 49 fasilitas pendidikan serta 875,65 hektar lahan pertanian masyarakat. Dan untuk fasilitas pendidikan yang terdampak oleh banjir, berdasarkan penjelasan PJ Bupati Kerinci sebelumnya, di tempat fasilitas pendidikan ataupun sekolah yang terdampak banjir ini memang diterapkan pembelajaran secara daring. Nah, pemerintah Kabupaten Kerinci sendiri melalui Satgas Bencana Daerah Kabupaten Kerinci hingga saat ini masih terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak banjir berupa bahan makanan dan juga obat-obatan. Sebelumnya, pemerintah Kabupaten Kerinci juga sudah mendirikan 5 dapur umum bagi masyarakat yang berada di Kecamatan Keliling Danau dan juga di Kecamatan Tanah Cogok. Untuk status siaga bencana di Kabupaten Kerinci yang sebelumnya sempat diperpanjang pada tanggal 14 Januari yang lalu telah berakhir pada hari ini, tepatnya tanggal 28 Januari. Dan kami masih menunggu konfirmasi ataupun hasil rapat dari Satgas Bencana Banjir dan Longsor Kabupaten Kerinci yang saat ini tengah berlangsung. Apakah status siaga bencana ini dilanjutkan atau akan berada di masa transisi. Sekian, Om Im. Ya, proses pembelajaran masih dilakukan secara daring akibat banjir. Terima kasih Ilwan atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Sementara itu, Saudara, lahan persawahan di Muaro Jambi yang sudah siap tanam terpaksa menganggur akibat masih digenangi banjir. Terdapat kurang lebih 110 hektar persawahan yang belum dapat digarap oleh petani. Bencana banjir yang menerjang Kabupaten Muaro Jambi hampir berdampak pada semua lini, termasuk pada kegiatan pertanian di Desa Pulau Kayu Aro, Kecamatan Sekernan. Para petani di desa tersebut terpaksa menunda menanam padi akibat banjir yang masih menggenangi persawahan dengan luas kurang lebih 110 hektar. Sawah tak ada hujan tersebut seharusnya dapat digarap petani setempat karena sudah memasuki masa tanam. Terus persawahan kami juga terendam semua, 110 hektar itu terendam. Mata pencarian warga saya juga putus, seperti motong karet tidak bisa, memanen sawit juga tidak bisa, kena air dalam. Termasuk sawah juga putus ya? Iya, sawah juga Pak, terendam. Banjir yang menerjang sejak awal tahun 2024 ini menggenangi persawahan dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Para petani berharap bencana banjir segera surut agar mereka dapat kembali menanam padi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, bencana banjir kembali merendam ratusan rumah warga di 10 kecamatan di Kabupaten Bungo. Ketinggian air mencapai 70 hingga 120 cm dan membuat akses jalan dari 3 kecamatan menuju Kabupaten Bungo lumpuh total. Saat ini kami juga telah terhubung bersama bagaimana kita mengetahui bagaimana perkembangan dari banjir ini sendiri. Kami telah terhubung dengan Bupati Bungo, Bapak Masyuri. Selamat sore, Pak Masyuri. Bagaimana perkembangan banjir saat ini di Kabupaten Bungo? Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah bisa didengar suara? Baik, kita bisa mendengar suara Bapak di sini. Silakan, Pak. Baik, kalau kami bisa periodisasi banjir di Bungo ini, kami bisa buat 3 periode. Pertama, periode 20 Januari sampai 20 Desember sampai 10 Januari. Kemudian 11 Januari sampai 20 Januari. Kemudian 21 Januari sampai saat ini. Nah, dari 3 periode itu, setiap periodenya ada beberapa kali banjir. Tapi ada 3 kali yang cukup besar banjir yang kita alami di Kabupaten Bungo. Periode 1 itu ada 17 kecamatan, dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Bungo yang terendam banjir. Kemudian periode kedua ada 16. Kemudian yang periode ketiga ini, itu ada 10 kecamatan yang terdampak banjir. Dari 10 kecamatan, itu ada 40 desa atau dusun di Kabupaten Bungo ini yang terendam banjir. Begitu juga untuk periode ketiga ini ada lebih dari 11.000 kakak, 42.000 jiwa. Kemudian juga ada rumah yang hanyut ya, di aliran Batang Tebo ini, lebih kurang 6 rumah yang hanyut. Kemudian ada jembatan yang dilewati untuk arus orang dan barang, roda 4, urat nadi masyarakat juga terdampak putus
akibat banjir ini. Kemudian ada 2 jembatan yang putus juga akibat banjir ini. Kemudian ada lebih kurang total Halo. Ya, silakan Pak Masuri. Baik, ada periode pertama ada 16 titik longsor, kemudian periode kedua ada 9 titik longsor, dan periode ketiga ini ada 1 titik longsor, yakni di Kecamatan Rantau Pandan. Namun itu sudah kami selesaikan, insyaallah kendaraan roda 4 maupun roda 2 sudah bisa melintas di titik-titik longsor tersebut. Kemudian juga dapat kami laporkan bahwa selama banjir 3 periode ini ada lebih kurang 47 SD MI yang terendam banjir, kemudian ada 8 SMP dan juga ada 2 SMA SMK yang terendam banjir, termasuk juga 11 pondok pesantren yang terendam banjir. Nah, berbagai upaya telah kami lakukan untuk menetralisir kerugian baik jiwa maupun raga, dan juga dapat kami laporkan ada lebih kurang selama periode ini ada sudah 5 orang yang meninggal dunia akibat banjir, hanyut dan lain sebagainya. Kemudian di tempat-tempat sekolah-sekolah yang terendam banjir, nah saat banjir mereka tidak bersekolah, tapi untuk hari-hari berikutnya kita usahakan sekolah secara daring. Mungkin itu yang dapat kami laporkan. Baik, Pak Masyuri, sejauh ini bagaimana bantuan yang telah diberikan dan berapa posko pengungsian yang telah didirikan oleh pemerintah setempat, Pak? Baik, untuk periode ketiga ini kami yang terendam banjir itu cukup kecamatan di hulu-hulu sungai. Jadi 1 hari banjir sudah mulai surut. Posisi kami saat ini itu di kecamatan paling ujung di Limbur Lubuk Mungkuang di Dusun Renah Sungai Besar. Kita sudah tadi mengecek dan kita juga memastikan kesehatan masyarakat yang ada terdampak banjir ini. Kita sudah siapkan puskesmas sebagai posko-posko banjir. Kita minta petugas-petugas untuk datang ke desa, ke dusun masyarakat, memastikan masyarakat kita dalam keadaan sehat. Kemudian untuk posko dapur umum yang kita lakukan baru 1 posko dapur umum di Kota Muara Bungo. Kalaulah nanti dibutuhkan lebih dari 1 posko dapur umum, kita siap untuk menambah posko tersebut. Kemudian untuk mengantisipasi, karena sekarang air sudah sampai di Kecamatan Batin Tiga dan juga Kecamatan Pasar Muara Bungo, kami juga sudah semua menyiapkan tenda-tenda pengungsi masyarakat kita, tenda-tenda darurat masyarakat kita. Nah, kita akan pantau. Kalau memang dibutuhkan ini posko dapur umum, kita juga siapkan dapur umum. Nah, sekaligus juga kita memberikan bantuan-bantuan sembako kepada masyarakat kita. Dan yang lebih penting lagi, anak-anak bayi, anak-anak balita kita pastikan dalam keadaan sehat. Kita juga memberikan berupa bantuan-bantuan untuk kelengkapan bayi bagi masyarakat kita yang terdampak banjir ini. Baik, terima kasih Pak Masyuri selaku Bupati Bungo yang telah memberikan informasi terkait dengan keadaan terkini banjir yang terjadi di Kabupaten Bungo. Selamat sore Pak Masyuri. Baik saudara, pasangan calon presiden dan wakil presiden memang memiliki gaya kampanye yang berbeda dalam menjaring pemilih. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut, saudara. Tetaplah bersama kami. Terima kasih saudara, Anda kembali menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen menuju pemilu 2024. Ya, saudara, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto menghadiri rapat konsolidasi pemenangan di Provinsi Jambi. Seluruh kader diminta tetap solid dalam memenangkan pemilihan presiden dan legislatif 2024.
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta seluruh kader di Provinsi Jambi tetap fokus dan solid khususnya pada pemenangan pasangan Capres dan Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada pemilu 14 Februari mendatang. Hal itu dikatakan Airlangga Hartarto saat menghadiri konsolidasi terbatas pemenangan Partai Golkar di Provinsi Jambi Sabtu sore. Airlangga Hartarto memastikan dari jumlah pemilih di Provinsi Jambi, 80% menyatakan siap untuk memilih Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Jumlah itu berdasarkan data dan survei yang dilakukan Partai Golkar di sejumlah kabupaten dalam wilayah Provinsi Jambi. Meski demikian, tim pemenangan daerah tidak boleh lengah dan terus menggencarkan strategi kampanye door-to-door agar masyarakat tetap yakin untuk memilih pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Jadi dalam agenda kali ini untuk melihat konsolidasi Partai Golkar di Jambi dan dari data yang ada, target DPP untuk 20%, insya Allah Jambi sudah bisa mencapai. Kemudian terkait dengan target pemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran, insya Allah 80% pemilih Golkar. Pada pemilu tahun ini, Airlangga Hartarto juga menargetkan Partai Golkar harus mendapatkan kemenangan 20% di tingkat nasional. Untuk mencapai target itu, perolehan suara di tingkat kabupaten kota dan provinsi harus linear. Joko Prastio, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pelaksanaan kampanye akbar pada pemilu 2024 telah berlangsung 21 Januari lalu hingga 10 Februari mendatang. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 9 titik lokasi kampanye yang tersebar di 7 kecamatan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan zona atau lokasi tempat pelaksanaan kampanye akbar pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Penetapan ini tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 9 Tahun 2024 tentang penetapan jadwal dan lokasi kampanye. Di Kabupaten Muaro Jambi terdapat 9 lokasi di 7 kecamatan untuk pelaksanaan kampanye akbar. Di antaranya 2 titik di Kecamatan Bahar Utara, yakni di Desa Talang Bukit dan Matra Manunggal. Kemudian 1 titik di Jaluko, yakni di Desa Senaung, 1 titik di Kecamatan Kumpeulu, yakni di Desa Kasanglopa Alai. 1 titik di Kecamatan Mestong, yakni dilaksanakan di Desa Pondok Meja. Kecamatan Sungai Bahar di Desa Berkah dan Kecamatan Taman Rajo di Desa Kemingking Dalam. Kemudian di Kecamatan Sungai Gelam terdapat 2 titik lokasi kampanye akbar, yakni di Desa Tangkit dan Petaling Jaya. Melibatkan banyak orang gitu kan. Ya kalau bisa pertama tertib dalam apa istilahnya itu kan, jago ketertiban, keamanan di sana gitu kan pada saat kampanye. Yang kedua, kampanye ini kan terkait visi misi kan. Nah, kadang orang ini kan juga apa istilahnya menyebarkan, jangan sampai menyebarkan berita hoax, sara gitu kan. Meski jadwal kampanye akbar sudah dimulai sejak 21 Januari lalu, namun berdasarkan catatan KPU hingga kini belum ada pelaksanaan kampanye akbar, baik dari pasangan calon dan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki gaya kampanye yang berbeda dalam menjaring pemilih. Meski diberikan kebebasan gaya dan cara kampanye, namun calon presiden dan wakil presiden dilarang untuk saling menjatuhkan pasangan lainnya dan hanya fokus pada visi dan misi dalam memimpin Indonesia. Masa kampanye calon presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan sejak 28 November 2023 telah memasuki hari ke-62. Para pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan waktunya dengan memperluas jangkauan kampanye. Pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 di Indonesia tak hanya menandai pertarungan politik yang sengit di tingkat nasional, namun juga menjadi ajang di mana para calon harus mengadaptasi strategi kampanye yang efektif. Banyak cara yang dilakukan peserta pemilu, termasuk calon presiden dan wakil presiden saat masa kampanye. Pasangan calon presiden dan wakil presiden memiliki gaya kampanye yang berbeda-beda dalam menjaring pemilih. Meski diberikan kebebasan gaya dan cara kampanye, namun masing-masing calon presiden dan wakil presiden dilarang
untuk saling menjatuhkan pasangan lainnya dan hanya fokus pada visi misi dalam memimpin Indonesia. Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilu sudah diatur secara teknis tentang pelaksanaan kampanye. Apa itu kampanye? Kampanye itu adalah pelaksanaan peserta pemilu yang dilaksanakan oleh peserta pemilu dengan meyakinkan pemilih menawarkan visi, misi, dan program serta dan atau citra diri. Nah, di dalam pasal 26 PKPU tersebut mengatur beberapa metode kampanye. Kampanye merupakan cara pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat untuk memilih. Kampanye harus mengedepankan sosialisasi visi dan misi dalam membangun Indonesia, sehingga dapat menarik lebih banyak suara pemilih. Menurut Komisioner Bawaslu Provinsi Jambi Rofikoh Febrianti, pihaknya tidak mempermasalahkan gaya kampanye yang digunakan peserta pemilu dan masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden selama tidak menyalahi aturan. Selain saling menjatuhkan, kampanye juga dilarang mengandung unsur sara dan hal lainnya yang tidak diperbolehkan. Hingga saat ini, Bawaslu Provinsi Jambi belum menemukan pelanggaran pemilu yang dilakukan masing-masing tim sukses pasangan calon presiden dan wakil presiden saat masa kampanye. Masa kampanye di Provinsi Jambi masih berjalan aman dan damai. Kalau gaya kampanye itu sebenarnya adalah trik dan strategi masing-masing paslon untuk menarik suara. Saya pikir itu adalah ranah pribadi selama mereka tidak melanggar, misalnya menghina calon lain, kemudian mengangkat isu-isu sara dan hal-hal lain yang menurut aturan itu tidak diperbolehkan. Selama itu tidak dilakukan, sah-sah saja yang mereka lakukan. Dalam era di mana informasi mengalir begitu cepat dan pengaruh media sosial semakin mempengaruhi opini publik, salah satu aspek utama dari kampanye Capres-Cawapres 2024 di media sosial adalah penggunaan platform media sosial untuk meningkatkan kedekatan dengan pemilih. Seperti yang dilakukan oleh calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang merambah ke aplikasi media sosial TikTok. Anies Baswedan mengaku kecanduan live streaming di aplikasi TikTok dan berencana menggunakan platform media sosial ini sebagai sarana kampanye. Menurut Anies Baswedan, sosialisasi melalui media sosial ini lebih efektif dibandingkan memasang baliho karena membuka pintu diskusi yang lebih luas. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menggunakan joget gemoy untuk kampanye. Jogetan ini beberapa kali dibawakan termasuk saat mencalonkan diri sebagai calon presiden di KPU bersama calon wakil presidennya Gibran Rakabuming Raka. Menurut Prabowo Subianto, joget gemoy ini terinspirasi dari kakeknya yang juga melakukan hal serupa saat sedang bahagia. Joget gemoy dinilai dapat merayu para pemilih muda. Sementara calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meluncurkan program gratisin, yakni internet gratis, cepat dan merata bagi pelajar Indonesia. Peluncuran program itu dilakukan Ganjar Pranowo saat berkampanye di Kota Semarang, Jawa Tengah. Menurut Ganjar Pranowo, internet telah menjadi kebutuhan pokok, khususnya bagi pelajar untuk berkomunikasi, belajar, dan berkreasi. Diharapkan program ini dapat bermanfaat bagi seluruh pelajar di Indonesia, khususnya pelajar yang kurang mampu. Satu, mereka harus memiliki branding ya. Brandnya itu bagus. Karena apa? Brand inilah yang akan men-brainstorming pemikiran masyarakat yang akan mengingat masyarakat bahwasanya branding yang saya ajukan itu adalah yang nanti akan Anda pilih. Nah, makanya sangat penting dikatakan harus ada satu tema atau ada branding di dalam kampanye itu. Strategi kampanye yang efektif dan memikat dapat bervariasi tergantung pada dinamika politik, preferensi pemilih, dan kondisi sosial ekonomi. Masing-masing pasangan calon memiliki pendekatan yang berbeda-beda berdasarkan latar belakang,
platform, dan strategi yang dipakai selama masa kampanye. Mari kita gunakan hak suara pada pemilu serentak 14 Februari 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Tak hanya kasih sayang, jadikan 14 Februari 2024 juga sebagai hari kasih suara. PJ Bupati Muaro Jambi kukuhkan ketua dan pengurus Lembaga Adat Melayu Jambi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Jambi hari ini. Saudara Menko Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto resmi melepas penyaluran bantuan pangan perdana tahun 2024 untuk masyarakat Provinsi Jambi. Erlangga Hartarto menjamin ketersediaan cadangan beras di Provinsi Jambi aman. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto resmi melepas penyaluran bantuan pangan perdana cadangan beras pemerintah tahun 2024 untuk masyarakat Provinsi Jambi. Pelepasan penyaluran bantuan dilakukan Menko Perekonomian usai meninjau gudang Bulog Pasir Putih, Kota Jambi. Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah pusat telah memutuskan untuk menyalurkan bantuan pangan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat atau KPM se-Indonesia. Bantuan berupa beras ini akan disalurkan setiap bulan hingga Juni 2024. Setiap KPM akan mendapatkan jatah pembagian beras 10 kg per bulan. Untuk Provinsi Jambi, bantuan akan disalurkan kepada 204.458 KPM yang tersebar di 11 kabupaten kota. Erlangga Hartarto menjamin ketersediaan cadangan beras untuk wilayah Provinsi Jambi aman dengan persediaan mencapai 15.283 ton. Pemerintah telah memutuskan, sekali lagi saya garis bawahi, pemerintah telah membantu untuk melepaskan 22 juta bantuan pangan kepada 22 juta penerima bantuan pangan. Dan khusus hari ini kita lihat yang dikuasai Bulog Provinsi Jambi, tadi saya lihat stoknya aman, yaitu 15.283. Kemudian khusus untuk Provinsi Jambi diberikan kepada 204.458, sedangkan di Kota Jambi 27.283, dan hari ini disalurkan 1 ton beras untuk 100 penerima bantuan. Saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jambi, Perum Bulog, dan PT POS. Pada penyaluran perdana bantuan pangan tahun 2024 untuk masyarakat Provinsi Jambi, 1 ton beras disalurkan untuk 100 KPM. Redi Arta, TVRI Jambi melaporkan. Bertujuan untuk meringankan beban masyarakat, Gubernur Jambi Al-Haris berharap penyaluran bantuan pangan dan cadangan beras pemerintah tahun 2024 dapat tepat sasaran. Usai Menko Perekonomian Erlangga Hartarto secara resmi melepas penyaluran perdana bantuan pangan tersebut untuk masyarakat Provinsi Jambi, Gubernur Jambi Al-Haris berharap penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahun 2024 bagi wilayah Provinsi Jambi dapat tersalurkan tepat sasaran. Gubernur mengatakan bantuan tersebut akan sangat mendukung pemerintah daerah dalam menekan gejolak inflasi di tengah fenomena bencana hidrometeorologi di tahun 2024. Para penerima manfaat merupakan masyarakat yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial yang telah diolah pemerintah Provinsi Jambi. Masing-masing keluarga penerima manfaat akan mendapatkan jatah bantuan beras 10 kg per bulan selama 6 bulan. Penerimanya sekitar 200.000 lebih ya penerima tadi. Nah, ini membantu masyarakat terutama menghadapi inflasi ya. Nah, kemudian juga
kemarin juga ada musim karhutla, tambah lagi banjir dan sebagainya. Ya, nah kita berharap ini beras dikirim ke masyarakat dan penerimanya betul-betul warga yang membutuhkan, yang kondisinya secara ekonomi berat. Nah ini kita harapkan. Datanya kita olah dari pemerintah Provinsi Jambi, ya, Bapeda, kemudian juga Dinas Pangan. Kita cek lagi dengan data DTKS, ada tempat ini dia data ini. Nah inilah kita berikan pada mereka. Nah dan bulan depan juga sama penerimaan sama. Ya, nah ini. Untuk wilayah Provinsi Jambi, total terdapat 204.458 keluarga penerima manfaat yang akan mendapatkan bantuan pangan beras dari 11 kabupaten kota. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Masih lain, Saudara Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah mengukuhkan Ketua LAM Jambi Desa Sungai Bertam. PJ Bupati berharap Ketua LAM yang dikukuhkan dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah gelar Adipati Arif Setionoto Negoro mengukuhkan sejumlah ketua lembaga adat Melayu atau LAM tingkat desa di negeri Sailun Salimbai Muaro Jambi. Usai pengukuhan, PJ Bupati Bahyuni mengucapkan selamat atas dikukuhkannya ketua beserta pengurus lembaga adat Melayu Jambi serta mengucapkan selamat atas gelar yang diterima Ketua LAM Desa Sungai Bertam. Bahyuni berharap para pengurus LAM di tingkat desa dapat bekerja sesuai dengan program yang telah disusun dan memiliki rasa tanggung jawab serta menjadi contoh bagi masyarakat, baik itu adat maupun budaya Melayu. Adipati Arif Setionoto Negoro juga menambahkan, lembaga adat Melayu yang dikukuhkan mampu menjernihkan semua persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Siapapun yang menghadap kita, kita tidak boleh marah. Baik itu pendukung kita, maupun itu bukan pendukung kita. Pembangunan di desa ini saya minta merata. Jangan, karena itu tidak pendukung Datuk di desa, di dusun, di RT, itu tidak Datuk lakukan pembangunan. Itu tidak boleh. Sementara itu, beberapa ketua lembaga adat Melayu yang telah dikukuhkan yakni Desa Sungai Gelam, Desa Pinang Tinggi, Desa Sungai Dayo, Desa Talang Datar, Desa Mulia Jaya, dan Desa Sungai Bertam. PJ Bupati Bahyuni Deliansyah dijadwalkan akan kembali mengukuhkan ketua lembaga adat Melayu Jambi di sejumlah desa di Muaro Jambi. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Ya, Saudara, UMKM menjadi salah satu sektor utama dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah. Ya, informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Saudara, tetaplah bersama kami. Terima kasih Saudara, Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, unit usaha mikro kecil menengah atau UMKM menjadi salah satu sektor utama dalam menggerakkan pertumbuhan perekonomian daerah. Salah satunya produk UMKM rumahan yang dilakukan oleh Partini yang gencar memasarkan produknya pada semua lini pasar. Unit usaha mikro kecil dan menengah UMKM menjadi salah satu motor penggerak perekonomian di daerah. Saat ini, pelaku UMKM tumbuh subur seiring semakin berkembangnya pola pikir masyarakat yang mampu memanfaatkan peluang dan berusaha meningkatkan ekonomi keluarga melalui usaha kecil di rumah. Seperti yang dilakukan oleh Partini, salah seorang pelaku UMKM di Kota Jambi. Partini sudah merintis usaha membuat berbagai produk makanan ringan sejak tahun 2012 silam. Dengan berbagai produk makanan ringan yang dibuat seperti peyek, keripik jagung, rengginang, dan lainnya. Seiring berjalannya waktu, Partini awalnya kita ngelihat di TV ada praktek membuat keripik pare, akhirnya kita coba-coba karena keripik pare itu sendiri kan pahit, rasanya. Jadi bagaimana caranya bisa diolah menjadi keripik dan rasanya pahit itu agak berkurang. Kalau pahit itu pasti ada,
tapi kita bagaimana caranya, cara mengolah agar supaya keripik pare itu Masih lain, saudara, sejumlah wilayah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang belum tersentuh jaringan internet menjadi kendala dalam menyosialisasikan penggunaan aplikasi identifikasi kependudukan. Dan untuk itu, kondisi ini memaksa Dukcapil harus menjemput bola sehingga data kependudukan dapat terpenuhi. Sebanyak 3.139 masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD. Namun, terdapat masyarakat yang belum menggunakan aplikasi tersebut karena akses jaringan internet yang belum memadai. PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tanjung Jabung Barat, Syafruddin, mengatakan, bagi masyarakat yang mengurus KTP secara manual, selalu diarahkan untuk menggunakan aplikasi identitas kependudukan digital atau IKD secara langsung, serta pihaknya selalu menyosialisasikan penggunaan aplikasi tersebut kepada masyarakat. Oh iya, sudah semua itu kita sampaikan ke kecamatan sampai ke desa untuk segera ikut merekam. Ada data sekitar 2000-an, tapi itu kan data yang sudah lama, memang benar-benar orang yang tidak datang merekam. Masyarakat diimbau untuk menggunakan aplikasi IKD dalam kepengurusan administrasi identitas kependudukan. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Ya, saudara, menumbuhkan potensi serta kreativitas anak usia dini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yang dilakukan Sekolah Islam Terpadu Andahal Percikan Iman Jambi yang terus mengasah potensi dan kreativitas siswa dan siswinya melalui kegiatan bentuk lomba maupun pentas seni di sekolah. Pentingnya menumbuhkan potensi dan kreativitas anak perlu dilakukan sejak usia dini, dari sekolah PAUD maupun sekolah dasar. Menumbuhkan potensi dan kreativitas anak dapat dilakukan dalam bentuk apapun, baik perlombaan, seni, dan kegiatan lainnya di sekolah. Hal itulah yang dilakukan oleh Sekolah Islam Terpadu Andahal Percikan Iman Jambi dalam menumbuhkan kreativitas dan mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Kegiatan ini juga berkaitan dengan Hari Ulang Tahun Andahal Jambi ke-20 tahun 2024. Ketua Yayasan Andahal Percikan Iman Jambi, Yusnita, mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki siswa, sehingga mereka lebih berani untuk tampil di depan orang banyak dan mental anak tumbuh dengan baik. Juga salah satu menjadi ajang ya bagi sekolah untuk meningkatkan ya kreativitas, dan juga kita bisa melihat bagaimana sebenarnya di sini kami bisa melihat ya bagaimana begitu besarnya potensi yang dimiliki oleh anak-anak, dan ini menjadi ajang buat anak-anak untuk bisa mengekspor ya potensi-potensi yang mereka miliki. Selain itu, Andahal Percikan Iman Jambi juga memiliki program besar, yakni menciptakan Andahal menjadi kampung bahasa, sehingga siswa-siswi bisa menerapkan bahasa Inggris dan bahasa Arab dengan baik di sekolah. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Kita ke sorotan lainnya, saudara. Sebuah musibah ternyata tidak selalu membawa kesedihan bagi korban yang merasakannya. Namun ternyata ada juga musibah yang membawa berkah. Seperti musibah banjir yang terjadi di daerah Muaro Jambi, di mana masyarakatnya berinisiatif menjadikan banjir ini menjadi pasar apung. Dan untuk mengetahui kreativitas masyarakat yang ada di sana, kita telah terhubung dengan reporter TVRI Jambi, ada Cika di sana. Cika, silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih Omil. Memang pemirsa, banjir yang tengah menggenangi wilayah Kabupaten Muaro Jambi saat ini dikarenakan musim hujan dan juga dikarenakan lokasi geografis Kabupaten Muaro Jambi yang sangat dekat dengan aliran Sungai Batang hari ini membuat masyarakat tidak putus semangat meskipun di tengah situasi pada saat ini. Dan juga saudara, meskipun jumlah pengunjung wisata Candi Muaro Jambi sejak beberapa minggu ini mengalami penurunan, akan tetapi masyarakat juga terus berinisiatif untuk membuat berbagai inovasi dan juga membuat sesuatu yang lebih menarik bagi para wisatawan, yakni seperti mendirikan pasar apung sejak tanggal 13 Januari lalu. Nah, saudara, pada saat ini saya sudah berada di pasar apung yang letaknya berada di kawasan Cagar Budaya Nasional Candi Muaro Jambi, letaknya di kawasan situs Candi Asano, yaitu candi yang terletak sejauh 1 km dari stasiun. Kemudian pemirsa, yang lebih menariknya lagi adalah pasar apung dadakan ini tak hanya menawarkan keindahan alam dari
Tapi di sini kita juga dapat menikmati sensasi bagaimana makan secara langsung di atas terasa. Berbagai macam kuliner tradisional yang dijajakan, seperti kue pare, kemudian padamaran dan juga bongkol. Harganya pun pemirsa cukup terjangkau dari mulai Rp5.000 sampai dengan Rp10.000. Dan pemirsa, musibah yang melanda ini juga tak hanya menghadirkan kerugian, akan tetapi juga dapat mendatangkan berkah bagi sebagian besar orang. Seperti salah seorang penarik yang telah kami wawancarai, yaitu Ibu Manis, yang mana telah berhasil meraih omset sebesar Rp150.000 per hari untuk satu kali tarikannya, dan juga berbagai pedagang yang telah berhasil meraih sebesar Rp700.000 selama beberapa hari ini. Dan pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan salah seorang pengunjung yang sedang berwisata ke Apung berbicara. Baik, Ibu, bagaimana kenapa Ibu memilih pasar ini untuk wisata di Jakarta? Pertama, karena dekat dari tempat tinggal. Kedua, beratnya di zaman susah sekarang. Juga penasaran dan lihat di IG itu kawan-kawan semua. Baik, setelah kesini bagaimana hari ini Pak? Sebenarnya nah, saya juga menghibur untuk kami hiburkan. Apa yang paling menarik dari pasar Apung ini? Perahu, makanannya, makanan kami. Harapan Ibu ke depannya untuk wisata pasar Apung ini bagaimana? Harapannya sudah budgetnya tetap ada wisata di Kota Jambi ini, tetap ada wisata yang bagus-bagus dari lagi. Baik, begitu banyak harapan dari masyarakat untuk mempertahankan lokasi daripada pasar Apung ini, dan juga masyarakat berharap ada perbaikan fasilitas yang akan dilakukan pemerintah guna menunjang kelangsungan wisata pasar Apung ini ke depannya. Dan saat ini pemirsa, saya juga telah bersama dengan Ibu Nurul, salah seorang pengelola dari pasar Apung. Baik, Ibu Nurul, bagaimana awal mulanya pasar Apung? Ini awal mula pasar Apung itu tentu sebenarnya waktu itu ada salah satu pasar paduka, tentunya mungkin teman-teman sudah pernah dengar juga tentang pasar paduka. Namun kami kemarin bisa ketika waktu itu Natal dan tahun baru. Nah, kemudian salah satu orang berkata mengatakan melihat banjir yang ada itu, kita datang kepada para bos, gimana kalau kami mau jualan di seputaran Cianjur Soekarno. Namun kami sudah langsung memberikan tanggapan ataupun ya begitu, cuma kami mengajak ataupun berkoordinasi dari pihak BPK yang layak untuk ke depan. Kami akhirnya berkolaborasi dengan tim dari Momentum Jitro yang ada di Kota Jambi. Kemudian BPK dan program di awalnya itu tanggal 11 Januari itu anggota itu kita izin untuk berjualan di sini. Dan saya katakan ketika teman-teman ini berjualan, sangat baik kalau teman-teman itu berjualan di atas perahu sesuai dengan suasana ataupun musim yang kita itu yang pada saat ini betul. Teman-teman juga bisa menjadi atraksi pada dengan baru. Awal mulanya itu yang menjadi target berjualan itu hanya masyarakat desa Muaro Jambi. Jadi ketika tanggal 13 itu dibantu oleh teman-teman Citro untuk mempromosikan media dan sebagainya. Alhamdulillah pengunjung dari luar desa ini mulai datang ramai, dan kemudian para pedagang pun itu semakin bertambah gitu. Jadi antusiasnya bertambah dari pengunjung, dari pedagang, dan alhamdulillah untuk saat ini penyewa perahu pun yang mulainya hanya ada 5 perahu begitu ya, sekarang sudah mencapai sekitaran 53 perahu. Kemudian untuk pedagangnya yang awalnya hanya ada 2 orang pedagang yang berjualan di pasar Apung, sekarang sudah ada 10 pedagang. Jadi teman-teman ini itu memanfaatkan ataupun mensyukuri apa yang diberikan gitu kan, air yang berlimpah, kemudian adanya banjir, teman-teman tidak putus asa, tetap ingin berjualan, tetap ingin berdagang, dan dengan cara memberikan atraksi berjualan di perahu, kemudian juga berinteraksi dengan para pembeli.
Baik, ya memang tengah situasi bencana banjir saat ini tidak mematahkan semangat pada masyarakat di Tanah Candi Muaro Jambi yang mana akhirnya mereka berusaha inovasi dan juga terus beraktivitas membuat berbagai inovasi dan juga wahana-wahana hiburan gratis yang dapat membantu masyarakat sekitar untuk dapat melakukan rekreasi bersama. Dan diharapkan ke depan juga masyarakat setempat dapat menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan wahana pasar apung ini. Demikian yang dapat kami laporkan kembali dari video Omil. Ya, sungguh terlihat seru ya Cika suasana di sana dan juga terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Ya saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hazard Akbar. Dan saya Omil Hayadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.